Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada, mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan bahagia selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik, yakni buku yang berjudul Kisah-kisah Teladan Menakjubkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan dari penerbit Mitra Edukasi Indonesia. Yuk simak ceritanya sampai selesai ya, agar anak-anak hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Bu Aini akan membacakan cerita yang berjudul Kemiskinan Tidak Menular. Dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16 yang artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Kemiskinan tidak menular. Setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu bermacam-macam orang. Ada orang miskin, ada orang kaya, ada penguasa, ada rakyat jelata, ada pemuda, dan ada pula orang tua. Bermacam-macam pula tingkah pola mereka. Orang-orang yang belum lama masuk Islam biasanya masih memiliki sikap-sikap yang buruk. Pada suatu hari, seorang lelaki kaya datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia datang mengendarai onta yang gemuk dan sehat. Ia memakai pakaian yang mewah. Pakaian itu terbuat dari kain yang mahal dan indah. Bahannya halus dan lembut. Aroma wangi merebak dari lelaki kaya itu. Setelah berucap salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kabarnya. Ia pun duduk di samping Rasulullah. Mereka berdua berbincang-bincang. Sang lelaki kaya pun lantas menceritakan harta kekayaannya. Dia memiliki puluhan ekor unta, kebun kurma yang luas, dan ratusan ekor kambing. Dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana membayar zakatnya. Rasulullah pun menjelaskan masalah zakat kepada lelaki kaya itu. Tak berapa lama, datanglah seseorang yang miskin. Ia datang dengan berjalan kaki.
Pakaiannya kumal seperti sudah lama tidak diganti. Bau apek dan juga tercium dari tubuh orang miskin itu. Pakaian yang dikenakan si miskin itu compang-camping, sobek di sana sini dan penuh dengan tambalan. Namun tanpa ragu ia duduk di samping orang kaya. Melihat hal itu, seketika si kaya menarik pakaian mewah yang ia pakai agar tidak menyentuh si miskin. Duduknya pun bergeser sedikit menjauh dari orang miskin itu. Tatapannya tampak jijik melihat si miskin. Sementara itu, si miskin malah tersenyum kepada lelaki kaya itu. Melihat sikap si lelaki kaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepadanya, apakah kamu takut kemiskinannya akan berpindah kepadamu? Tidak, jawab lelaki kaya itu. Apakah kau pikir kemiskinannya akan menular? Tidak begitu ya Rasulullah. Wajahnya mulai memerah. Apakah kau takut kekayaanmu berpindah kepadanya? Tidak, wahai Rasulullah. Lalu, apakah kau takut ia akan mengotori pakaianmu? Sungguh tidak, wahai Rasulullah. Lalu, apa yang membuatmu berbuat seperti itu? Engkau jijik melihatnya? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ada setan di kepalaku yang selalu membisikkan keburukan kepadaku. Dia terus-menerus menggodaku untuk bersikap sombong, merasa lebih tinggi daripada orang yang kurang mampu. Orang kaya itu mengaku. Lalu apa yang akan kau lakukan setelah menyadari hal itu? Aku menyesal, wahai Rasulullah. Sebagai bentuk penyesalan dan permintaan maafku, aku akan memberikan separuh hartaku kepada orang ini, jawab si kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada orang yang miskin itu, apakah kau mau menerimanya? Tidak, wahai Rasulullah, jawab si miskin. Kenapa kau tidak mau menerimanya? Tanya si kaya kepada orang miskin itu. Karena aku takut memiliki sifat yang kau miliki saat ini, jawabnya. Maka dari itu sadarilah bahwa kekayaanmu tidak berarti apa-apa jika engkau memiliki akhlak yang baik kepada sesama. Nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, anak-anak hebat semuanya, itulah tadi cerita tentang kemiskinan tidak menular. Maka banyak sekali hikmah serta pembelajaran yang bisa kita petik ya dari cerita yang sudah dibacakan oleh Bu Aini. Di antara hikmah kisah tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberi kesempatan kepada siapapun untuk menyakiti hati orang-orang miskin dan orang yang kurang mampu. Ia adalah pembela kaum papa yang sejati ya di sini. Bahwa orang-orang miskin atau orang-orang yang kurang mampu di sini adalah pembela dari para kaum yang sejati. Ia menentang perilaku orang-orang kaya yang sombong dan juga kikir. Jawaban si miskin di akhir cerita tadi, anak-anak ya, tentu saja syarat dan penuh dengan hikmah-hikmah. Sungguh jawaban yang penuh dengan kebijaksanaan. Banyaknya harta tidak lebih penting daripada keselamatan jiwanya dari berbagai penyakit hati seperti sombong, kikir, dan juga merendahkan orang lain. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang pandai bersyukur atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah, dan juga menjadi orang yang amanah dalam menjaga apa yang telah dititipkan Allah kepada kita semuanya. Tetap sehat dan tetap semangat dan tetap rajin belajar dan juga rajin membaca untuk anak-anak hebat semuanya. Tetaplah berbuat baik dimanapun, kepada siapapun, dan juga anak-anak kapanpun dan juga dimanapun berada. Di Taman Makan Selasih cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila Bu Aini ada kesalahan dan kekhilafan, dan Bu Aini akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah. Salam literasi.